Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Aziza hari ini? Al- Alhamdulillah baik Bu. Senang sekali ya Bu, hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun hanya lewat ruang virtual ya Bu. Iya Bu Dian, saya juga senang apalagi lihat Bu Dian semakin ceria ini, Iya. menularkan aura. Iya Bu, sama saya juga melihat Bu Ajijah sepertinya semangat sekali hari ini ya Bu. Seperti yang sudah Bu Aziza sampaikan lewat chat kemarin, kayaknya hari ini Bu Aziza mau sharing sama saya ya Bu. Nggih Bu, ini mulai kemarin-kemarinnya saya nyimpan-nyimpan ini Bu. Kok rasanya berat disimpan sendiri. Terus saya kepikiran, wah ini kayaknya saya harus cerita sama Bu Dian. Saya berharap nanti Bu Dian bisa memberikan saya inspirasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Bu. Ya, iya. Insya Allah nanti ya Bu kita coba berdiskusi dan sharing bersama. Semoga lewat percakapan ini nanti Bu Aziza bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang Bu Aziza alami. Kalau boleh diceritakan ya Bu secara lebih detail, kira-kira apa ya Bu masalah yang Bu Aziza alami saat ini yang mau dibicarakan dengan saya Bu? Gini Bu Dian, saya kan baru pindah ke tempat baru yang kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi pemimpin kepala sekolah di tempat baru ini. Nah, di tempat ini ada beberapa orang guru senior yang dulu waktu saya masih sukwan, beliaunya memang sudah PNS yang membimbing saya waktu itu, dan ketika saya kembali lagi ke lembaga itu justru saya jadi kepala sekolah. Nah, permasalahannya di sini Bu, beberapa orang guru senior ini sepertinya itu apa ya Bu, menganggap saya mungkin masih seperti anaknya. Maksud saya itu ketika saya menyampaikan hal-hal yang eh, untuk perubahan sekolah yang lebih baik, mengajak mereka untuk melakukan perubahan-perubahan, mereka itu sepertinya apa ya Bu? Tanggapannya itu dia aja, tidak mau berubah lah Bu. Mereka itu merasa nyaman dengan apa yang sudah mereka lakukan. Contohnya Bu, sekarang di sekolah saya kan sudah eh, menerapkan kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka itu kan banyak hal-hal yang berubah dari kurikulum K13, diantaranya pembelajarannya, kemudian asesmennya dan lain-lainnya. Yang mau tidak mau guru harus mengikuti perkembangan. Nah, permasalahannya itu Bu, beberapa orang guru senior ini tidak mau mengikuti perubahan itu. Mereka masih merasa nyaman dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Itu permasalahan saya, Bu. Jadi begitu ya Bu masalahnya ya. Menurut Bu Ajija guru senior itu enggan untuk diajak berubah ya Bu. Karena mungkin merasa bahwa dia lebih senior. Seperti itu yang saya tangkap dari cerita Bu Aziza ya Bu. Iya, Bu Dian. Nggih, nggih, nggih. Kalau menurut Bu Aziza itu pengennya guru senior itu harusnya bagaimana Bu sikapnya Bu? Supaya sesuai dengan harapan Bu Aziza. Ya, saya inginnya karena mereka juga bagian dari guru yang memang harus mengikuti perkembangan, mereka juga ya harus berubah dengan tuntutan yang sudah ada sekarang. Iya, Mau iya. tidak mau kan kita memang sudah harus belajar hal-hal baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan di dunia pendidikan. Maunya saya seperti itu, Bu. Gitu ya. Apalagi mereka sebagai guru senior, justru harapan saya mereka bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lebih junior gitu. Ya, ya Bu. Jadi menurut keinginan Bu Aziza harusnya guru senior itu yang pertama harus mau diajak untuk bergerak dan berubah ya Bu.
Yang kedua, guru senior itu mestinya harusnya bisa menjadi contoh untuk guru-guru lain yang lebih junior ya Bu. Benar, Bu. Iya. Eh, Kalau menurut Bu Azizah nih ya Bu, selama ini berdasarkan pengamatan Bu Azizah, kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan para guru senior itu bersikap seperti itu Bu? Kalau menurut pengamatannya Bu Azizah. Kalau menurut pengamatan saya itu eh, mungkin karena mereka memang IT tidak menguasai sama sekali, Bu. Itu yang pertama. Eh, yang kedua, ini pernah saya ajak ajak ngomong-ngomong langsung. Alasannya itu, toh aku wis bentar lagi sudah mau pensiun gitu. Jadi tidak perlulah repot-repot eh, repot-repot melakukan hal-hal yang baru itu alasannya. Jadi Gitu. alasannya usia, Bu. Oh, begitu ya Bu. Usia Jadi, dan itu tidak memiliki kemampuan IT, alasannya itu. ya. Oh, jadi alasannya seperti itu ya Bu. Eh, Iya, Bu. Sekarang yang kita omongin ini guru seniornya kalau boleh saya tahu ya Bu, ada berapa orang nih Bu yang menurut Bu Azizah masih perlu untuk dibenahi Bu? Ini ada 3 orang, Bu. Oh, ada 3 orang ya Bu. Seandainya kita ilustrasikan dalam angka ya Bu, menurut Bu Azizah, keadaan guru senior yang saat ini di sekolah Ibu itu masih ada di angka berapa? Kalau kita ibaratkan di angka 1 sampai 10, dari keinginan idealnya Bu Azizah, masih ada di angka berapa mereka Bu? Aduh, mungkin baru di angka 3, Bu. Wah, jauh sekali ya Bu. Jadi masih di angka 3 ya Iya, Bu. Kalau keinginan Bu Azizah, iya, Bu. harusnya mereka itu ada di angka berapa ya Bu supaya sesuai dengan harapannya Bu Azizah? Ya, paling tidak di angka 8 atau 9 itu, Bu, meskipun tidak sempurna 10. Oh begitu ya Bu. Jadi sekarang mereka masih berada di posisi 3 dan Bu Aziza menginginkan mereka ada di posisi angka 8 agar sesuai dengan harapan yang menurut Bu Aziza ideal ya Bu. Iya, minimal angka 8, Bu. Selama ini mungkin Bu Aziza sudah melakukan usaha untuk menguatkan harapan Bu Aziza terhadap guru senior itu Bu, agar mereka bisa mau untuk diajak berubah dan bisa memberikan contoh kepada para guru juniornya Bu. Mungkin selama ini ada sesuatu yang sudah Bu Aziza lakukan. Saya sudah beberapa kali ya, yang pertama itu mengajak mengajak apa ya, Bu, menyampaikan secara personal melalui pendekatan personal, menyampaikan bahwa kita itu memang sudah harus berubah, tidak bisa selamanya kita di zona ini karena memang tuntutan zaman sudah seperti ini. Saya sudah kasih gambaran seperti itu secara pendekatan personal, Bu. Itu bahkan 2-3 kali mungkin sudah saya lakukan. Karena masih belum ada perubahan juga, saya juga sudah sekali-sekali itu saya sampaikan atau saya singgung di rapat, Bu. Di Begitu rapat ya. guru sudah saya sampaikan. Tapi sepertinya sampai saat ini masih belum ada perkembangan perubahan itu. Jadi selama ini sebenarnya Bu Aziza sudah melakukan sesuatu ya Bu, namun masih belum sesuai Iya. dengan harapan Bu Aziza. Kalau menurut Bu Azizah nih ya Bu, kira-kira guru senior itu memiliki hal-hal positif apa yang mungkin bisa dikuatkan oleh Bu Azizah? Mungkin mereka punya kekuatan dalam diri mereka, potensi atau hal-hal positif yang sekiranya bisa Bu Azizah kuatkan agar mereka itu bisa berubah lebih baik sesuai dengan harapan Bu Azizah. Hmm. Sebenarnya ada sih, Bu. Bahkan ini yang jadi salah satu apa yang bisa saya teladani juga dari mereka. Yang pertama itu tentang kedisiplinan waktu. Mereka itu betul-betul disiplin kalau dalam hal waktu, baik dari jam datang maupun jam pulang. Itu hal-hal positif atau hal-hal baik yang saya temukan pada mereka. Dan yang kedua, perhatiannya pada murid, Bu. Mereka tuh betul-betul perhatian pada murid. Jadi saat jam masuk itu mereka betul-betul belajar bersama murid.
Meskipun mungkin proses pembelajarannya sudah masih sama seperti zamannya dulu, tidak mengikuti perkembangan seperti sekarang. Tapi perhatiannya terhadap peserta didik itu saya akui itu sangat baik, Bu. Begitu ya Bu. Jadi ada hal-hal positif ya Bu ya dari mereka yang bisa dikembangkan dan dikuatkan oleh Bu Aziza. Kira-kira ya Bu, kalau menurut Bu Aziza, kegiatan apa ya Bu yang menurut Bu Aziza bisa menguatkan karakter mereka, memperbaiki sikap mereka, dan bisa mengajak mereka untuk mau berubah dan bergerak dari zona nyamannya Bu. Kalau menurut Bu Azizah nih Bu, berdasarkan potensi atau nilai-nilai positif yang mereka miliki Bu. Di sini iya ini Bu, saya sampai bingung. Melalui pendekatan personal sudah, saya singgung di kegiatan rapat juga sudah. Sempat sih Bu terlintas di pikiran saya itu, apa bisa ya saya mengajak mereka, tapi melalui apa, akun-akun seperti yang mereka aplikasi-aplikasi yang mereka sukai, Bu. Soalnya saya lihat tuh mereka suka sekali dengan TikTok atau Snap video gitu. Saya sempat terlintas di pikiran itu, mungkin ya, mungkin nggak ya saya menyampaikan atau mengajak mereka berubah itu melalui aplikasi seperti itu. Sempat terlintas pikiran seperti itu, Bu. Wah, itu bagus sekali Bu idenya Bu. Jadi kita Bu Azizah nanti bisa menerapkan ide yang sudah Bu Azizah tadi sampaikan kepada saya itu Bu. Saya rasa ini ide yang luar biasa bagus Bu. Kira-kira untuk melaksanakan kegiatan ini siapa saja yang ingin Bu Azizah libatkan ya Bu, yang bisa membantu Bu Azizah? Iya itu, Bu. Permasalahannya di sini saya sendiri tidak paham atau tidak menguasai aplikasi-aplikasi seperti itu. Untuk teman-teman yang lain ada sih Bu beberapa teman yang masih muda-muda itu yang sepertinya juga mahir sekali menggunakan aplikasi itu. Apa Begitu. apa mungkin ya nanti saya ajak mereka untuk ini untuk menyelesaikan mengajak ibu-ibu senior ini apa Hmm. mengajak untuk berubah tetapi dengan mengajak adik-adik yang masih muda-muda yang paham tentang aplikasi itu ya Bu. Apa bisa ya seperti itu Bu? Nah, dari cerita yang sudah disampaikan Bu Aziza tadi saya menangkap bahwa di sekolah Bu Aziza ini ada guru yang bisa dilibatkan ya Bu dalam kegiatan ini, guru-guru yang masih muda yang sudah menguasai aplikasi TikTok dan Snack Video itu ya Bu. Mungkin saya rasa bisa nanti Bu Aziza lakukan itu Bu. Bu Aziza libatkan saja itu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu tadi. Dicoba dulu Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Iya Bu. Saya rasa rencananya Bu Aziza tadi sudah bagus sekali loh Bu, memanfaatkan aplikasi yang mereka sukai ya Bu untuk menggerakkan mereka agar mau berubah dari zona nyaman. Luar biasa sekali Bu idenya Bu. Kalau menurut Bu Aziza ini kira-kira berapa lama ya Bu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini sampai hasilnya bisa nampak dan progresnya bagus Bu? Hmm, mungkin ini eh, 2 atau 3 bulan kayaknya Bu. Soalnya kan ini saya masih butuh waktu untuk menyampaikan ke adik yang itu yang paham tentang aplikasi itu. Mungkin dia juga nanti butuh waktu untuk membuat konten yang sekiranya sangat menarik untuk mengajak ibu-ibu ini untuk berubah. Ya mungkin 2 atau 3 bulan ini Bu, waktu yang saya butuhkan ini. Nah, bagus sekali Bu. Saya doakan semoga nanti ide yang sudah Bu Aziza sampaikan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran dan pemahaman tentang bagaimana cara memimpin dari apa yang sudah Ibu Aziza sampaikan tadi di percakapan ini. Senang sekali rasanya ya Bu, kita bisa diskusi dan sharing menyelesaikan Iya iya Bu. permasalahan Bu. Alhamdulillah Terima idenya. kasih banyak Bu Dian. Sama-sama Ini Bu. saya malah dengan sharing sama Bu Dian ini malah timbul ini.
Yang rencana-rencana yang Iya. awalnya saya anggap hal-hal yang apa ya, kurang bermanfaat, kok sepertinya dengan masukan dari Budian ini nanti apa prospeknya ke depan kayaknya ini menjanjikan juga ya Bu ya. Iya, saya doakan semoga Terima sukses kasih ya Bu Budian. ya. Iya, sama-sama Bu Aziza. Saya juga mendapatkan manfaat yang luar biasa dari percakapan kita kali ini. Ide-ide Bu Aziza yang luar biasa, semoga nanti bisa diterapkan dan bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Aziza hadapi. Dan saya nantinya ingin ketemu lagi loh Bu sama Bu Aziza setelah 2 atau 3 bulan ke depan ya Bu. Pengen tahu saya Bu Ah ceritanya, ya, siap, hasilnya seperti siap, apa. Iya. siap Budian. Saya nanti akan ceritakan hasilnya sama Budian seperti apa. Terima kasih Bu Aziza. Saya doakan semoga nanti rencana dan kegiatan yang sudah kita diskusikan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sukses selalu ya Bu Aziza ya. Terima kasih Budian. Amin, amin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus KKG yang lain gitu. Kemudian Sampun Bu Aziza bisa dimulai. Sudah saya record ini Bu. bisa saya mulai Bu? Bisa Bu. Assalamualaikum Budian, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Bu Aziza hari ini kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Saya senang sekali nih hari ini bisa berjumpa lagi dengan Budian. Meskipun cuma Alhamdulillah. lewat dunia maya ini ya Bu ya. Iya, saya juga sangat senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan Bu Aziza. Gimana Bu, gimana? Ini setelah saya baca chat dari Budian, kayaknya ini ada hal penting yang ingin Budian bicarakan dengan saya. Iya Bu, sebenarnya permasalahan ini sudah hampir eh, beberapa tahun sih Bu ada di benak saya Bu, dan baru kepikiran hari ini untuk bercerita sama Bu Aziza Bu. Jadi begini Bu Aziza, ini kan kebetulan saya kan baru dinobatkan menjadi pengurus di KKG Gugus 3 ya Bu, baru 1 bulanan Bu. Kebetul Selamat Budian. Iya, terima kasih Bu Aziza. Jadi saya itu baru 1 bulan lah Bu menjadi pengurus KKG Bu. Selama saya menjadi anggota beberapa tahun di KKG Gugus 3 ini, menurut pengamatan saya ya Bu, kegiatan KKG saya ini kurang produktif Bu, dikarenakan guru-guru senior itu sepertinya kalau mengikuti kegiatan KKG itu kok mereka kurang aktif ya Bu. Jadi mereka itu sepertinya ikut KKG itu sekedar formalitas Bu. Mereka itu kalau datang biasanya hanya duduk diam mendengarkan, meskipun mereka ada yang diobrolin dengan teman-temannya sepertinya di luar kegiatan KKG yang dibahas Bu. Jadi masalah saya itu Bu, dan kebetulan karena sekarang saya jadi pengurus, mestinya kan saya juga harus bertanggung jawab Bu untuk melaksanakan kegiatan KKG yang lebih produktif Bu, dan mengajak guru-guru senior itu agar terlibat aktif dalam kegiatan KKG ini Bu. Itu loh Bu masalah saya Bu. Saya tuh sempat bingung ini harus gimana ya Bu, pakai cara apa ya Bu, sedangkan kan saya baru pengalaman jadi pengurus KKG Bu. Seperti itu masalah saya Bu Ajija. Oke, berarti di sini Budian punya masalah itu ya Bu. Guru-guru senior yang rata-rata itu hadir di KKG hanya sekedar memenuhi formalitas saja gitu.
Oke, Bu Memang juga. benar ini apa hal yang masuk salah satu PR buat Budian yang sekarang sudah jadi pengurus KKG. Kalau menurut Budian, sikap rekan-rekan guru senior ini sebaiknya bagaimana, Bu? Kalau menurut saya ya Bu, sebagai seorang guru itu kan sebenarnya tidak memandang senior atau junior ya Bu. Sebagai seorang guru itu kan mestinya kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Salah satunya dengan menghadiri kegiatan KKG, dan tentunya meskipun guru senior itu merasa sudah apa ya Bu, usianya juga sudah hampir pensiun, tapi kan sebagai seorang guru kan mestinya mereka itu juga harus aktif di kegiatan KKG. Jika ada tugas-tugas yang diberikan kan harusnya mengerjakan sendiri Bu, tidak pasrah gitu aja sama guru-guru yang lebih muda atau yang mereka anggap lebih junior dari mereka Bu. Mungkin itu harapan saya Bu. Hmm, benar, Bu. Ini sesuai dengan harapan Budian kan memang uh, harus aktif ya Bu, apalagi guru-guru yang senior ini memang harus aktif di kegiatan KKG. Iya Bu. Kalau menurut Budian, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengaktifkan ini guru-guru ini, Bu? Kalau menurut Tentunya kan Ibu saya, sebagai ya Bu, sebagai pengurus KKG, tentunya kan Ibu ingin melakukan perubahan. Kira-kira apa Ibu yang ingin Ibu lakukan iya Bu. terhadap guru-guru senior ini? Saya sempat punya ide atau rencana ya Bu. Selama ini kan kalau saya amati mungkin penyebabnya mereka bersikap seperti itu mungkin karena pengaturan tempat duduknya Bu. Jadi masih berbentuk klasikal gitu Bu. Jadi semuanya menghadap ke depan, kemudian eh, kurang adanya interaksi dua arah. Jadi seolah-olah guru-guru yang ikut KKG itu hanya disuruh datang untuk mendengarkan sambutan-sambutan yang disampaikan oleh pengurus dan kepala sekolah ataupun ketua gugusnya Bu. Jadi yang pertama mungkin penyebabnya ini kan tempat duduk ya Bu. Kemudian yang kedua mungkin di kegiatannya Bu. Kegiatan KKG selama ini kan sepertinya kurang produktif memang Bu. Jadi tiap pertemuan KKG ini ya tidak ada agenda yang harus dibahas oleh para guru-guru khususnya sesuai dengan kelompok kelasnya Bu. Eh, Mungkin itu Bu penyebabnya. Kemudian kalau menurut saya ya Bu, solusinya mungkin sesuai dengan rencana yang ada di benak pikiran saya. Yang pertama itu tempat duduknya mungkin Bu. Mau saya rubah berbentuk kelompok aja Bu. Jadi kalau biasanya hadap ke depan semua bentuknya klasikal, ini rencananya mau saya ubah tempat duduknya itu berbentuk kelompok-kelompok kecil Bu, sesuai dengan kelas mereka masing-masing. Misalnya guru kelas satu Hmm, nanti jadi satu kelompok sama guru kelas satu, guru kelas 2 juga seperti itu, dan guru-guru seperti guru mapel, agama, dan PJOK nanti juga saya buatkan tempat-tempat duduk yang berbentuk kelompok Bu. Mungkin itu ya Bu solusi yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin saya akan membuat buku kerja lah Bu untuk setiap kelompok kelas itu Bu. Jadi setiap kelompok guru kelas itu nantinya setiap pertemuan KKG akan saya beri buku kerja supaya nanti mereka bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing Bu, untuk membahas tentang permasalahan yang mereka hadapi atau mungkin sekedar sharing berbagi pengalaman. Sehingga otomatis dengan seperti ini kan guru senior itu nantinya mau untuk berbagi pengalaman dan aktif mengikuti kegiatan KKG. Itu sih Bu yang ada di benak saya ini Bu Aziza. Cuman hingga wah, saat ini saya masih bingung kira-kira baik apa tidak ya rencana saya ini Bu. wah bagus sekali itu Bu. Saya apa ya? Ini saya menangkapnya ya dari permasalahan yang Budian hadapi. Yang pertama tadi kan apa penyebab ketidakaktifan guru-guru tadi itu kalau menurut perhatian Budian eh, yang pertama kan karena posisi tempat duduknya ya Bu yang hanya dibuat satu arah seolah-olah hanya apa terjadi komunikasi satu arah. Ternyata di sini Budian dengan permasalahan itu kan sudah ada rencana solusi ya Bu. Jadi nanti Budian akan merubah posisi tempat duduknya, nanti akan dikelompok-kelompokkan berdasarkan guru kelas
guru kelas 1 dan seterusnya, atau mungkin juga nanti guru PAI, kumpul dengan PAI, kemudian guru PJOK dengan PJOK. Ternyata di sini Budian dari permasalahan itu juga sudah menemukan solusi, rencana solusi ini, Bu. Kemudian dari permasalahan yang kedua, dari cerita Budian tadi kan penyebab ketidakaktifan guru-guru tadi karena kegiatan di KKG itu yang monoton. Ya, seolah-olah mereka diundang hadir hanya untuk mendengarkan ceramah, seremonial, sambutan-sambutan seperti itu ya, Bu. Iya, Bu. Jadi Ternyata lebih dengan didominasi dengan seremonial itu tadi, Bu. Iya. Di sini kemudian tadi sudah menyampaikan rencana solusi juga ya, Bu. Dengan permasalahan itu Budian sudah punya solusi, nanti itu akan didesain dengan seperti pengembangan guru, kemudian pembuatan produk dengan memberikan buku kerja bagi masing-masing guru, sehingga pada setiap kegiatan nanti akan menghasilkan produk yang bermanfaat untuk guru. Bagus sekali itu sudah, Bu. Iya, Bu. Kira-kira ini untuk melaksanakan pemecahan masalah atau menerapkan solusi yang sudah Budian temukan itu, siapa, Bu, kira-kira yang akan Ibu ajak untuk sharing atau terlibat langsung untuk pemecahan masalah itu, Bu? Kalau menurut saya ya, Bu, karena memang KKG ini kan organisasi komunitas kerja guru di kelompok kerja gugus 3 ini kan ada beberapa SD ya, Bu. Jadi mestinya setiap guru di lembaga SD itu nanti akan saya libatkan, Bu, terutama pengurus intinya, Bu. Kebetulan pengurus inti ini kan tersebar dari beberapa SD yang menjadi anggota di KKG gugus 3 ini, Bu. Jadi nanti sebelum pelaksanaan nanti akan saya sosialisasikan terlebih dahulu kepada rekan pengurus yang lain, Bu. Jadi ya mereka semua akan saya libatkan. Jika disetujui nanti kemungkinan saya akan membentuk koordinator kelas, Bu, yang nanti akan memimpin diskusi kelompok pada setiap kelompok guru kelas itu, Bu. Mungkin itu rencana saya, Bu. Berarti di sini Budian nanti akan mengajak pengurus KKG yang lain, gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kemudian juga akan membentuk koordinator guru kelas untuk mengaktifkan. Kalau menurut Budian untuk melaksanakan ke rencana-rencana Budian itu apa saja, Bu, yang dibutuhkan? Kalau menurut atau saya, mungkin Bu, ya, yang diperlukan yang pertama ya tentunya itu, Bu, yang pertama formasi tempat duduk nanti harus ada sketsanya dulu mungkin, Bu, supaya ketika nanti ada KKG, SD-SD yang menjadi tuan rumah itu bisa menyusun tempat duduk sesuai dengan sketsa yang dibuat oleh pengurus KKG, Bu. Kemudian yang kedua mungkin buku kerjanya itu nanti, Bu, juga harus ada. Jadi itu yang saya butuhkan nanti, Bu. Kalau berdasarkan cerita dari Budian tadi, bahwa yang akan diajak bekerja sama untuk mengembangkan guru-guru yang tidak aktif tadi adalah pengurus KKG dan koordinator kelas. Terus kemudian juga menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan, diantaranya ada buku kerja dan lain-lain itu. Kira-kira itu nanti ada pihak yang bisa menyiapkan, Bu, itu, atau mungkin Budian akan menambah relasi untuk mempersiapkan itu, Bu? Ya mestinya karena kita itu kan organisasi ya, Bu, jadi ya saya tidak bisa bekerja sendirian, Bu. Tentunya nanti untuk persiapannya nanti saya akan mengajak ketua KKG-nya, kemudian sekretaris 2. Kebetulan saya di sini kan sekretaris 1 ya, Bu. Jadi sekretaris 2 nanti juga akan saya ajak untuk membuat persiapan, kemudian bendaharanya juga terkait pendanaannya, Bu. Jadi itu mungkin, Bu, langkahnya saya, Bu.
Ya, bagus sekali. Berarti di sini Budian sudah punya rencana matang ini untuk mempersiapkan itu. Kalau boleh tahu, Bu, pernah enggak Budian ini berpikir, misalkan sudah melaksanakan itu, akan bertemu dengan kendala-kendala. Kira-kira di perjalanan nanti ketika menerapkan rencana-rencana Budian itu, kendala apa yang mungkin timbul, Bu, atau yang mungkin Budian temui di perjalanan nanti? Ini kan apa ya, Bu? Kita harus antisipasi. Seandainya kendala itu muncul, kita kan sudah punya apa? Antisipasi untuk menanggulanginya gitu. Apa ya Bu, kayaknya kebetulan pengurus KKG yang baru ini kan muda-muda semua Bu, dan saya Iya. lihat semangat mereka itu juga sefrekuensi lah sama saya. Mereka juga menginginkan perubahan yang sama, perubahan yang lebih baik untuk KKG Bu, karena memang pengurus yang baru ini memang dipilih yang muda-muda sih Bu. Kalau untuk relasi dengan sesama pengurus sepertinya alhamdulillah kayaknya nggak ada kendala sih Bu, karena selama ini hubungan komunikasi kami sudah berjalan dengan baik. Mungkin untuk pelaksanaannya kendalanya ya mungkin di segi itu Bu, kayak perubahan formasi tempat duduk itu mungkin perlu pendampingan untuk tuan rumah agar bisa menyiapkan sesuai dengan harapan saya dan rencana saya Bu. Mungkin itu saja sih Bu kendalanya, kendala yang nggak terlalu berat lah kalau menurut saya Bu. Ya, ya, bagus sekali Budian. Kalau saya boleh menyimpulkan dari permasalahan yang Budian sampaikan tadi tentang guru-guru yang rata-rata senior tidak aktif di kegiatan KKG, ini Budian berharap mereka bisa aktif, dan Budian sudah punya rencana bagaimana mengaktifkan mereka. Di antaranya nanti akan membentuk atau mengubah formasi tempat duduk, kemudian akan merubah acara di kegiatan KKG yang awalnya hanya seremonial saja, tapi kemudian akan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Itu sudah sangat bagus sekali, Budian. Mudah-mudahan ini kalau betul-betul diterapkan nanti akan sangat bagus sekali, akan sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru yang ada di gugus Budian. Tentunya nanti akan bagus sekali untuk anak-anak yang ada di sana. Iya, Gimana Budian? iya Bu, Ini terima kasih Bu. dari Berkat berkat apa sharing dengan Bu Aziza, akhirnya saya bisa mengingat kembali ide yang dulu selintas pernah muncul di benak saya. Berkat percakapan ini saya bisa menemukan solusi lah Bu dari permasalahan yang sebenarnya sudah lama muncul di benak saya. Terima kasih ya Bu Aziza ya, karena sudah mau untuk sama-sama memberikan Budian. memberikan sekedar saran dan juga mau memberikan praktek coaching kepada saya hari ini. Berkat Bu Aziza akhirnya saya bisa menemukan solusi yang nantinya saya harap bisa sesuai dengan harapan saya hasilnya. Luar biasa sekali Bu Aziza pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak loh Bu Aziza. Ya. Semangat Budian, semoga bisa apa yang Budian harapkan juga dapat segera terwujud, Budian. Saya ingin Amin. percakapan ini tidak selesai sampai di sini, Budian. Iya. Kira-kira mau enggak Budian akan berbagi lagi dengan saya cerita tentang pengalaman Budian menerapkan ini, solusi dari permasalahan yang Budian hadapi? Insya Allah Bu, saya siap Bu. Nanti kalau sudah selesai Saya tunggu ya Budian ya. pelaksanaannya, ya Bu, kalau sudah selesai nanti saya kabari lagi ya Bu untuk sharing selanjutnya Bu. Iya. Iya, saya tunggu Budian. Terima kasih banyak Budian. Iya Bu, saya juga terima Mungkin kasih banyak loh Bu. kita cukupkan sekian dulu ya percakapan kita kali ini Budian. Iya Bu. Kita sambung di lain waktu. Iya, terima kasih Bu Ya, Aziza. sekian saya akhiri Budian. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.